بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد المنعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 7 bulan Muharram 1446 Hijriah, tanggal 12 bulan Juli 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan kita bersyukur kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian malam hari ini tema kita adalah yang pantas mendapatkan syafaat. Kita semua berharap dapat syafaat, dan syafaat itu adalah satu ucapan yang tidak aneh dalam kehidupan kita. Kadang kita bertemu orang lain, mudah-mudahan dapat syafaat. Doakan ulun semoga dapat syafaat. Begitu yang kita pinta. Yang pertama kita mengenal syafaat itu apa dan milik siapa. Syafaat itu milik siapa dan apa bentuk syafaat itu. Di dalam surah Az-Zumar 44 Allah berfirman, "Qulillahu syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, summa ilaihi turja'un." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu milik Allah seluruhnya. Syafaat itu milik Allah, dan kepada Allah kita kembali. Allah yang memiliki langit dan bumi, dan kepada Allah kita kembali. Itu yang perlu kita kunci dalam iman kita, bahwa tidak ada yang bisa memiliki syafaat di muka bumi ini kecuali Allah. Kemudian kita mengenal dengan sering mendengar, mudahan dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling sering kita dengar. Bagaimana hubungan 44 Az-Zumar dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dalam hadis Nabi sendiri, dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan ada orang-orang tertentu, hamba Allah tertentu yang Allah tunjuk dan layak untuk menyampaikan syafaat Allah kepada penerima yang pantas menerimanya. Jadi syafaat itu terbagi dua. Yang pertama, orang yang Allah tugaskan untuk menyampaikan syafaat, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
terkenal dengan syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, ada pada Nabi Muhammad SAW. Allah menunjuk Nabi untuk membagikan syafaat yang paling besar, lebih besar daripada Nabi-Nabi yang 24. Semua mereka menyerahkan untuk syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Allah menunjuk aku untuk membagi syafaat kepada semua manusia. Allah menunjuk para malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Kemudian Allah memilih syafaatul mu'minin, orang-orang yang beriman yang bisa memberikan syafaat dan bisa menerima syafaat. Kita tidak mengerti kalau kita tidak memahami apa syafaat itu. Datang orang ke tempat ustaz, ke tempat tuan guru, mudah ulun dapat syafaat pian. Yang ditanyakan tuh dua, betulkah beliau mendapat izin dari Allah memberikan syafaat? Yang kedua, berhakkah yang minta syafaat itu untuk dapat syafaat? Karena syafaat ini satu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi sejak sakaratul maut. Menjelang sakaratul maut, ada orang yang mendapat syafaat dari Allah lewat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kematiannya mulus, kalimat tauhidnya lantang diucapkan seiring dengan keluar ruhnya. Di antaranya orang yang diberikan syafaat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa macam agar kita itu bisa menerima syafaat. Dan ini yang kita cari. Kita berharap syafaat, tapi tidak memenuhi persyaratan untuk menerima syafaat itu. Tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berhak menerima syafaat itu, Bapak-bapak sekalian? Kita tentu berharap yang berhadir di sini semua berhak untuk mendapatkan syafaat. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari pembalasan nanti kecuali orang-orang yang Allah tunjuk untuk memberikan syafaat, terutama syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Kita baca beberapa hadis Nabi yang berhubungan dengan syafaat itu. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 99. Qala Abu Hurairah berkata, "Qila ya Rasulullah." Nabi itu ditanya oleh sahabat. Apa kata sahabat? "Man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Ya Rasul, manusia yang beruntung yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat itu siapa? Sahabat ini bertanya kepada Nabi, siapa yang paling beruntung kelak pada hari kiamat yang mendapatkan syafaatmu? Karena kalau orang sudah dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil jaza, pada hari pembalasan itu, maka mulus perjalanannya sampai menuju titik terakhir dari tempat yang penuh dengan kenikmatan dan tidak ada kesedihan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salah satu pertanyaan sahabat itu. Apa kata Nabi? As'adan nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi aw li nafsi. Orang yang paling beruntung menerima syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya dan ikhlas dalam dirinya. Para ulama hadis mengomentari hadis sahih ini, kalimat la ilaha illallah
yang berhubungan dengan syafaat menjelang kematian dan hari pembalasan adalah kalimat la ilaha illallah yang berhubungan dengan sebuah hadis Rasul, hadis yang sahih, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak mati di antara kalian la ilaha illallah. Bapak-bapak, tidak ada hadis sahih yang lain yang Nabi menyuruh orang hendak mati itu diajarkan selain daripada kalimat la ilaha illallah. Hari ini berbagai macam diajarkan kepada orang yang hendak mati. Baik yang hendak mati itu bapak kita, ibu kita, keluarga kita, punya keluarga banyak, anak banyak, dengan berbagai macam pendapat yang dibisikkan, diajarkan kepada orang hendak mati. Pada satu-satunya hadis sahih yang Nabi perintahkan untuk diajarkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai kalimat Allah saja tidak masuk dalam kalimat la ilaha illallah, karena Nabi tidak menyuruh. Padahal kalimat ini paling sering diajarkan kepada orang hendak mati. Mengiringi hembusan napas, napas ditarik, kemudian yang dihiga, yang di samping kiri kanan, Allah, Allah, Allah. Allah itu asma Allah Ta'ala, Asmaul Husna. Tapi Allah tidak suruh ajarkan ini, tapi ajarkan dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah. Ini dulu yang pertama, Pak. Karena insya Allah dalam perjalanan hidup kita pasti kita melewati, pasti kita menyaksikan ada saudara, orang tua, tetangga yang hendak mati. Berbagai macam bacaan yang dibisikkan. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Ajaran-ajaran yang tidak jelas, bacaan-bacaan yang tidak jelas itu perintahnya dibisikkan kepada orang hendak mati, maka menghilangkan konsentrasinya dari kalimat tauhid. Artinya berbahaya, Pak. Bukan meringankan, tapi membahayakan orang hendak mati. Sepakat kita yang ada di sekeliling, fokus giring orang tua kita kepada kalimat tauhid. Yang sering kita lihat, yang sering kita dengar apa? Ujar orang tua yang sedang sakit itu bapakku datang menjemputku. Padahal bapaknya itu sudah mati 50 tahun yang lewat. Ada lagi, itu guruku datang menjemputku. Bapak kembalikan, jangan dilayani kata-kata itu. Ini malah yang kadang mengerti, itu bapakku menjemputku. Bapaknya ini yang sudah dibilangin menjemput itu sudah mati. Habis sebut tangan tisu menangisan yang ada sekelilingnya. Berarti bapakku ini anak mati juga. Orang-orang yang sudah mati menjemput. Bapak-bapak, ini adalah permainan tipu daya syaitan, menghilangkan konsentrasi. Menghilangkan konsentrasi hendak mati. Jika dia ngomong seperti itu, kembalikan. Bapak, zikir Pak, zikir. Ucapkan la ilaha illallah. Jika dia ucapkan la ilaha illallah, sudah. Kedosa repot, kedosa ribut, kedosa macam-macam lagi. Pastikan kalimat itu adalah kalimat yang terakhir, dikatakan dengan penuh keikhlasan, maka dia mendapatkan syafaatku. Orang yang beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Apalagi bapak-bapak dipreteli macam-macam orang hendak mati itu, dengan zikir-zikir yang dipotong-potong, yang sama sekali tidak pernah diajarkan. Bukan sekadar zikir, tapi bisikan-bisikan kemusyrikan dibisikkan kepada telinga orang hendak mati. Bapaknya hendak mati nih. Pak, bayangkan Pak, muka Ustadz Masudi Pak ya. Kemudian bapaknya, jelas sudah Ustadz Masudi kubayangkan. Malah kalau mau dicabutnya. Maka matilah dia dalam keadaan kekafiran. Ulun supaya jangan mencontohkan orang lain, biar aja ulun sampai ngaran ulun seorang. Jadi tidak ada yang perlu dibayangkan orang yang sudah mati atau orang yang sudah hidup. Tidak ada yang perlu dibayangkan. Moha guru, muka siapa tidak ada.
Orang hendak mati, ajarkan dengan fokus pada kalimat tauhid, karena itu jaminan satu-satunya. As'adan nahusu bisyafa'ati man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku mengatakan la ilaha illallah khalisan biqalbi, ikhlas dalam jiwanya. Kayak la ilaha illallah itu supaya ikhlas, murni dialamatkan kepada Allah 100%. Memang kita pagi sore sudah itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Ada beberapa kalimat yang sahih. Wa bi Muhammadin rasula bisa. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Tidak usah kita perdebatkan kalimat itu. Tapi Rasul mensunahkan untuk dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa kandungan kalimat itu? Ya Allah, hamba ridho bertuhan kepadamu. Di mana gambaran orang yang ridho bertuhan kepada Allah? Orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah. Ayat 30 surah Fussilat, Bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, la ilaha illallah, itu satu ucapan yang dimaksud dalam ayat 30 surah Fussilat. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian ucapan itu dia pegang erat-erat, kadang dilapasnya lagi sampai datangnya sakaratul maut. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah. Kalimat itu tidak luntur, tidak tergusur oleh kemusyrikan yang di sekeliling. Itu ada sampai mati kalimat ini dibawa. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah, malaikat akan datang menemuinya. Ba'dul mufassirin, kapan malaikat itu menemuinya? Inda sakaratil maut, di waktu orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu hendak mati. Di waktu orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, dia pegang kuat-kuat, tidak dilepas lagi dalam kondisi apapun sampai mati, maka malaikat datang menemui di waktu orang itu mau sakaratul maut. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Anda jangan takut dan Anda jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Orang bertauhid sebelum menghembuskan napas terakhir sudah diberitahu oleh malaikat bahwa dia calon penghuni surga. Bergembira, kata malaikat, dengan surga yang Allah janjikan. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah dalam iman, Bapak-bapak. Orang yang tidak pernah luntur keimanannya dalam kondisi apapun. Kita jujur dan kita sadari, di usia yang 60 lebih, bisa 70 lebih, masa lalu terlewati kita yang macam-macam karena kejahilan pada masa itu, karena ketidakmengertian pada masa itu. Terjadi gerhana matahari, seyogianya Nabi menyuruh kita melaksanakan sholat gerhana dengan berjamaah, tapi ketika kejahilan, ketidakmengertian, justru datang ke kebun langsat, ke kebun rambutan, bawa pentungan, kemudian dipukulnya itu pohon langsat, pohon rambutan. Cepat berbuah nih, hari hendak kiamat. Gerhana dibilangi hendak hari kiamat. Saking jahilnya. Padahal sunnahnya apa? Mengerjakan sholat gerhana. Itu masa lalu. Kita tinggalkan masa itu. Hari ini kita, mari, setiap kajian-kajian yang kita hadapi, jadikan suatu pencerahan dalam iman, Bapak-bapak. Pencerahan dalam akidah kita. Karena ini yang akan kita bawa sampai menjelang sakaratul maut. Pernahkah kita menyaksikan orang hendak mati itu tersenyum, Bapak-bapak? Sering kita saksikan itu.
padahal semua kematian itu sakit. Amr bin As mengatakan kepada anaknya di saat anaknya berbisik, Abdullah bin Amr bin As, ya abati siplil maut, ayahku bercerita kepadaku tentang kematian. Ayahnya yang ditanya itu hampir mati. Artinya kada salah nang ditakuni kayak apa orang hendak mati itu orang nang bujur-bujur pada saat hendak mati. Kalau pengen betakun ulun hari ini Ustaz kayak apa hendak mati, kada tahu ulun. Kada belum dan kita masih berharap panjang umur. Begitu kan? Pada saat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada ayahnya Amr bin As di saat napasnya tersengal-sengal, ya abati siplil maut, ayahku berceritalah kepadaku tentang kematian itu. Dengan perkataan yang terputus-putus, Amr bin As berkata kepada anaknya, ka'anni atanaffasu ala saqbil ibroh. Anakku, orang mau mati itu seperti bernapas pada lubang jarum. Kira-kira lubang yang paling kecil itu, semut aja kada kau masuk, apalagi tikus. Seperti bernapas pada lubang jarum. Jadi orang yang hampir mati itu karena kesusahan bernapas, sampai gilirannya kada kau bernapas lagi maka mati. Ya kalau apabila masih kau aja bernapas kada mati. Ini hadis ini bagus benar, kita cerahkan untuk berpikir. Seperti bernapas pada lubang jarum anakku, dibantu dengan oksigen kada tahan lagi membantu, kesempitan pernapasan, dan sampai akhirnya putus bernapas itu, maka terjadi kematian. Amr bin As berkata kepada Abdullah anaknya, wa ka'anna jibalud dunya ala sadri. Anakku, orang mau mati itu seolah-olah gunung yang ada di dunia ini ditaruh di atas dadanya. Jangan pun gunung, sebiji batu yang tidak terlalu besar ditaruh di atas dada di waktu sehat, bernapas sengal-sengal, apalagi orang hendak mati. Artinya kematian itu susah. Bapak, Amr bin As itu siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat Nabi cintai, keimanannya tidak diragukan, dan termasuk sahabat-sahabat yang mendapat jaminan karena dia ikut beberapa kali berperang. Tapi mati seperti itu. Maka bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada saat kita melihat orang melepaskan nyawanya dengan senyuman, senyum bujuran senyum. Kenapa jadi senyum? Karena dia mendapat kabar gembira. Dari siapa kabar gembira itu? 30 surah Fussilat kepada malaikat yang datang kepadanya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah, engkau masuk surga. Allah sudah janjikan kepadamu. Kayak pada takuring, Pak. Dijanjikan untuk masuk surga. Dalam riwayat yang lain ditayangkan, direplay lebih dulu di depan matanya surga yang akan dia tempati. Pada saat kematian salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu dia hendak mati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perlihatkan surga yang akan dia tempati. Maka dia berkata, seandainya rumahku lebih jauh, wal anna ba'idan. Ternyata sahabat itu yang tempat tinggalnya dengan masjid itu jauh sekali. Ulun mendengar cerita Masjid Al-Azhar nih jamaahnya jauh-jauh, Pak ya. Jamaah jauh-jauh. Ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan lebih 4 kilo. Kadang-kadang jamaah dari Kintab bisa ke sini. Kalau Kintab itu berapa? 100 kilo. Seandainya rumahku lebih jauh daripada masjid, maka mungkin lebih besar nilai ganjaran pahalanya. Itu baru Allah memperlihatkan surga yang akan dinikmati oleh pencinta-pencinta masjid, atau istilah kami di Banjar itu orang yang berhati masjid.
Dalam hadis Nabi, Imam Bukhari meriwayatkan, mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu merindukan masjid. Merindukan masjid. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jaminan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, bismillah. Dari Abu Hurairah lagi, Nabi bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, likul nabiyyin da'watul mustajabah. Apa kata Nabi? Setiap nabi itu doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa yang Nabi pinta itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka fata'ajjala kulla nabiyyin da'autuhu. Maka para nabi-nabi selainku yang 24 itu berlomba-lomba untuk berdoa selagi mereka hidup, karena doanya diijabah oleh Allah. Tapi kata Nabi apa? Wa inni ikhtaba'tu da'auti safa'atun li ummati yaumil qiyamah. Aku tahan untuk tidak berdoa untuk dunia. Aku tahan untuk tidak berdoa selagi ku hidup. Dan doaku ku simpan untuk apa? Untuk memperbanyak syafaat kepada seluruh umatku pada hari kiamat. Nabi menahan tidak berdoa, dan doa itu disimpan untuk kita agar mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah. Dan syafaat itu akan diperoleh bagi umatku insyaallah, bagi yang matinya tidak menyekutukan Allah. Yang kita jaga di waktu hendak mati itu jangan syirik. Jangan syirik. Bapak, kalau tidak salah kajian 2 bulan yang lewat, kalau bulan tadi ulun kada datang lah, bulan tadi ulun kada datang persis kontrol berobat, dan dokternya datangnya jam 6. Paksa belai hari ulun korbankan, kada sempat. Nah, ulun 2 bulan yang lewat, pada kajian 2 bulan yang lewat, ulun ceritakan di kajian kita bahwa Nabi membesuk seorang Yahudi yang sedang sakit. Kemudian Nabi ajak dia masuk Islam. Maka si pemuda Yahudi yang sudah dewasa ini mendengar ajakan Nabi, panazara ila abihi wa hiya indahu. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Pada saat dia tengok bapaknya ada di sampingnya, bapaknya berkata, "Ya bunai, ati Abul Qasim, anakku, kalau mau ikut dengan agamanya Nabi Muhammad silakan." Padahal bapaknya nih tokoh Yahudi, keluarga besar Yahudi, yang sakit ini pun Yahudi, kader-kader Yahudi. Tapi di waktu dia kecil sering bermain di pekarangan Nabi, sering mengambilkan sendal Nabi, diletakkannya di dekat kaki Nabi. Nabi senang dengan anak kecil itu. Rupanya Allah memberikan rahmat kepadanya di akhir kehidupannya, di saat ketaatannya, kecintaannya kepada Nabi, dan Nabi mencintainya. Apa kata Nabi? Aslim, masuk Islam. Dia tengok bapaknya ada di samping. Kenapa harus tengok bapaknya? Karena bapaknya Yahudi. Ati Abul Qasim, kata bapaknya, silakan nak, kalau mau mengikuti agamanya Abul Qasim. Kunyah Nabi Muhammad SAW dengan Abul Qasim. Mendengar izin dari bapaknya, maka anak itu mengatakan kalimat dengan sempurna, la ilaha illallah. Setelah ucapan itu, respon Nabi begitu cepat. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah, melepaskan pemuda Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Kenapa Nabi memuji kepada Allah yang melepaskan pemuda itu daripada dahsyatnya api neraka? Karena dia mengucapkan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Karena tidak lama setelah itu dia wafat. La ilaha illallah. Tapi hadis ini jangan dipakai untuk bermalas-malas. Oh, kalau kayak itu hendak mati aja karena ingatakan la ilaha illallah. Lamun sampat kayak itu nang takutan tu tahu dahulu matinya. Kada sempat la ilaha illallah. Artinya mempersiapkan diri untuk kematian itu sama.
orang tua, anak muda, para remaja, laki-laki, perempuan. Karena kematian tidak pernah mengukur berapa umurnya. Tapi kematian itu akan datang pada saat ajalnya tiba. Jemaah sekalian, artinya syafaat bantuan Nabi Muhammad SAW kepada setiap umatnya yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan keikhlasan. Kayak apa la ilaha illallah dengan keikhlasan? Itu tadi, zikir pagi, zikir petang. Raditu billahi robba, ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Jika yang diucapkan untuk kita, mungkin kita akan jawab, bohong kamu. Kenapa jadi bohong? Kamu mengaku ridho bertuhan kepadamu, tapi kamu lakukan syirik setiap hari. Tahayul ada dalam kehidupanmu, hurapat ada dalam kehidupanmu. Tahayul hurapat adalah cabang-cabang daripada kemusyrikan. Kamu tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah, orang yang hidup syirik dalam kehidupannya, menghidupkan persekutuan kepada Allah Ta'ala. Ayat ini berulang-ulang Bapak Ulun sampaikan. Ayat 3 surah At-Taubah, wa adzanu minallahi wa rasulihi fil yaumil hajjil akbar. Di waktu Allah memaklumatkan, Rasul memaklumatkan kepada semua manusia, fil yaumil hajjil akbar, pada saat Nabi melaksanakan haji akbar. Berapa kali kadang Nabi menaik haji itu? Bahagia itu sekali, Pak. Sekali. Kenapa dikatakan haji akbar? Karena hari itu diikuti oleh lebih daripada 20.000 sahabat Nabi. Dan hajinya haji wada, haji terakhir, karena 2 bulan setelah itu kurang lebih Rasul wafat. Muharram Zulhijjah Nabi berhaji, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi wafat. Nah, Allah maklumatkan di waktu Nabi ada di padang Arafah. Ayat 3 surah At-Taubah. Apa maklumatnya? Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh ila akhiril ayat. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Bapak Ibu, dapatkah kita membayangkan pada saat Allah mengatakan putus hubungan? Apa yang kita bisa harap lagi kepada Allah? Pada saat kita berdoa, kita minta ampun kepada Allah. Pada saat kita sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Pada saat kita tidak mampu memecahkan segala apa yang ada di hadapan kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana pada saat kita menyerahkan dan Allah menyatakan putus hubungan dengan kita? Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Allah menyatakan putus hubungan antara hambanya dengan Allah pada saat hambanya itu melakukan kemusyrikan. Maka hati-hati Bapak-bapak dengan syirik, karena syirik itu tidak pernah selesai, pembicaraannya pun tidak pernah selesai. Sejak manusia pertama sampai hari ini, syirik itu dengan berbagai macam ragam, tapi bentuknya kemusyrikan. Bentuknya kemusyrikan. Malah kalau syirik orang masa lalu karena kejahilan Bapak, karena kejahilan. Tapi syirik manusia hari ini karena kesombongan dan keangkuhan. Tapi syirik itu seiring dengan zaman kada pernah selesai-selesai. Dan orang diterima kematiannya dengan husnul khatimah adalah orang yang bersih daripada kemusyrikan. Bersih daripada kemusyrikan. Pada saat kita mengaku pagi dan sore, hamba ridho bertuhan kepadamu. Tidak, kata Allah, engkau telah sekutukan aku. Engkau telah meminta kepada Tuhan selain daripada aku. Engkau telah minta bantuan kepada selain daripada aku. Engkau beribadah bukan karena aku. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memanggil nama bukan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, fa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kamu meminta kepada mereka selain Allah, sekalipun ayat ini untuk berhala, ayat ini memang untuk berhala. Jika kalian meminta kepada selain Allah, berhala-berhala itu, la yasma'u du'akum, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, jika mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka berhala itu tidak mampu mengabulkan apa yang kalian pinta.
Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat berhala-berhala itu akan datang kepada Allah dan dia berkata, ya Allah, bukan saya yang mengajak dia berdoa memanggil nama saya, tetapi dia saja yang syirik kepada Allah Ta'ala. Satu kecelakaan besar pada hari itu yang terjadi. Semua yang kita panggil nama selain daripada Allah menyatakan kemusyrikan, bapak-bapak. Kalau hari ini berhala, tidak lagi batu yang dipahat bentuk manusia disembah, tidak lagi kayu yang dipahat disembah, tidak. Hampir apabila ketauhidan kita tidak kuat, hampir hari ini menjadi berhala. Benda, pohon, apalagi bahkan kuburan hari ini bisa menjadi berhala. Kuburan bisa menghilangkan nilai keimanan. Ajuzun Saudiyah, ada seorang wanita tua, orang Madinah, orang Saudi. Maka dia rihlah ke Mesir. Dia berangkat ke Mesir lil Alaj untuk berobat. Dia manfaatkan di waktu berziarah ke Mesir untuk menziarahi tempat-tempat yang bersejarah. Wa ziyaratul asar wa zaratil asar, dia ziarah tempat yang bersejarah. Mesir kan tempat-tempat yang luar biasa. Baik sejarah itu yang baik, baik sejarah itu yang buruk. Sejarah buruknya ada jenazahnya, muminya Fir'aun, manusia paling buruk di muka bumi. Ada. Kemudian satu hari dia ziarah ke kuburnya Hasan atau kuburnya Husain. Hasan itu cucu pertama oleh Nabi, Husain itu cucu kedua. Husain itu kuburannya di Mesir. Ada seorang penjaga kubur yang menawarkan kepada wanita itu, berdoa kamu di depan kuburan Husain, yashfik, Allah sembuhkan penyakitmu dan kamu tidak jadi ke dokter. Dia berangkat dari Madinah untuk mencari dokter kesehatan, menyembuhkan penyakitnya. Terkenalkan Mesir sejak dulu kemajuannya, tapi ada yang sedang hancur akidahnya. Dia menawarkan kuburan cucu Nabi itu, berdoa di hadapan kuburan cucu Nabi, Allah sembuhkan kau. Wanita tua tadi marah kepada laki-laki itu. Apa katanya? Jadduhu pi baladina, kakeknya Husain ini kuburannya di kampungku. Tahu tidak siapa kakeknya Husain? Nabi. Kakeknya Husain ini Nabi Muhammad SAW di kampungku kuburannya. Aku orang Madinah. Sekalipun aku tidak pernah berdoa menghadap ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berkata, wa iza maritu fahuwa yashfin. Jika engkau sakit, Allah yang menyembuhkan. Kenapa? Jadi ulun teringat pada zaman corona. Berapa tahun yang lewat ya? Ada seorang ulama di Kalimantan Selatan yang berkata, hendaklah pian supaya di rumah ini jangan ada yang kena corona. Taruh gambar di atas ini. Ini gambar ini supaya corona jangan masuk. Gambarnya lain gambar ulun pala. Jadi mereka mempercayai hal-hal yang seperti itu. Hari ini gambar-gambar ulama dipermainkan, dianggap penolak corona, dianggap apa? Penjaga rumah. Kalau ditaruh di rumah makan, dianggap penglaris. Nauzubillah min dzalik, Pak. Akidah kita rapuh sekali tentang itu. Keimanan kita kurang sekali tentang itu. Persis ulun waktu itu sedang terserang serumahan, Pak. Sekomplekan tuh ulun pertama kali yang kena serumahan. Jadi ulun satu kamar, suami istri, anak-anak dari puskesmas mendatangi ke rumah, serumahan kena corona. Namun iman kada kuat, bisa anak gambar juga di dinding tuh supaya. Ya Allah ya Rabb, mari kita iman kita perbaiki. Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hadis dengan judul yang sama, Nabi menjelaskan tentang syirik itu.
Ayo zambul akbar. Tahukah kalian dosa besar itu? Ini 3 hadis. Pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Abdullah bin Umar, yang ketiga dari Nafi' bin Haris. Sama judulnya. Nabi tanya sahabat, tahukah kalian apa dosa besar itu? Maka Nabi sendiri menjelaskan, al-isyraku billah. Dosa besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apabila berbicara dosa besar, maka syirik adalah ranking pertama. Jika bapak-bapak punya satu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di dalamnya memuat 76 kalau tidak 77. Maaf jika ulun salah. 36 atau 77 dosa besar. Bagus itu jadi bacaan kita bapak-bapak. Biar kita tidak terlalu berani dengan kemusyrikan. Biar tidak terlalu menganggap enteng. Oh itu kan mulai nini datu kita mengerjakannya. Kenapa kita akan meneruskan sesuatu kesalahan? Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, belum azan kalau bala? Ya alhamdulillah. Masih hanya satu yang kita bicarakan. Yang kedua, orang yang mendapat syafaat itu Nabi mengajarkan. Apa kata Nabi? Apabila azan dikumandangkan, kemudian diikuti azan itu dari awal. Dari orang memandangkan azan diikuti